Antropologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia dan budayanya. Menurut Kwejaníningrat, antropologi berarti ilmu tentang manusia. Jadi, antropologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Alfred Frober, seorang ahli antropologi Amerika Serikat, menjelaskan bahwa ruang lingkup antropologi sangat luas karena meliputi manusia sebagai makhluk fisik, manusia dalam masa prasejarahnya, dan manusia dalam sistem kebudayaannya sebagai pewaris suatu sistem yang kompleks yang meliputi adat istiadat, sikap-sikap, dan perilaku. Antropologi juga bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat, yang mempelajari sisi fisik atau biologis, cara produksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup. Jadi, manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu manusia sebagai biologis dan manusia sebagai makhluk sosial budaya. Antropologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala dan sosio-budaya, biobudaya, dan ekologi budaya dari kesehatan dan kesakitan yang dilihat dari segi-segi fisik, jiwa, dan sosial, serta perawatannya masing-masing dan interaksi antara ketiga segi ini dalam kehidupan bermasyarakat, baik pada tingkat individual maupun tingkat kelompok sosial keseluruhannya. Profesional kesehatan membutuhkan pengetahuan tentang budaya dan keterampilan hubungan lintas budaya, karena layanan kesehatan lebih efektif bila responsif terhadap kebutuhan budaya, menurut Ronald dan kawan-kawan tahun 2020. Antropologi kesehatan adalah disiplin yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologis dan sosius budaya dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara interaksi antara manusia yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Menurut Foster and Anderson tahun 2009, antropologi kesehatan adalah studi mengenai konfrontasi manusia dan penyakit dan keadaan sakit, dan mengenai susunan adaptif atau yaitu sistem medis dan obat-obatan dibuat oleh kelompok manusia untuk berhubungan dengan penyakit serangan ini. Nah, saat ini kita masuk dalam kajian utama antropologi kesehatan. Yang pertama yaitu ekologi dan epidemiologi. Nah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang organisme atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan epidemiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses penyebaran penyakit. Nah, yang kedua yaitu etnomedicine. Etnomedicine merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari tentang asal mula penyakit, penyebab penyakit, bahkan cara pengobatan penyakit. Kita masuk pada yang ketiga yaitu aspek medik dan sistem sosial. Nah, aspek medik merupakan dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu ilmu kedokteran dan pengaruh budaya. Antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan sendiri memiliki beberapa manfaat, diantaranya merancang sistem kesehatan modern agar dapat diterima oleh masyarakat tradisional. Saya ambil contoh jamu. Jamu merupakan obat tradisional yang pengobatannya telah turun-menurun. Jamu juga secara luas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri berkomitmen kuat dalam pengembangan obat tradisional ini. Pengembangan obat tradisional ini dilakukan dengan program saintifikasi jamu agar jamu juga dapat dipromosikan oleh profesional medis dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, merumuskan program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat. Upaya perilaku sehat sendiri merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan guna mencapai taraf hidup yang lebih baik. Salah satu strategi yang dapat kita lakukan ialah dengan memberikan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat agar mau menerapkan pola hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, mau itu pada tingkat lingkungan, keluarga, maupun masyarakat luas. 3. Penanganan kebiasaan buruk yang menyebabkan sakit bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih tepat. Nah, dengan mengenali dan mempelajari terlebih dahulu tentang pola antropologi masyarakat setempat, maka akan membantu ataupun mempermudah kita
dalam merumuskan kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan sakit pada masyarakat setempat. 4. Pengetahuan dalam antropologi dapat membantu memberikan masukan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan kesehatan, mendukung perumusan masalah kesehatan, dan mengatasi kendala dalam program pelayanan kesehatan dengan pendekatan budaya. Jadi, kita diharapkan untuk dapat mengenal terlebih dahulu mengenai pola antropologi masyarakat setempat agar kita dapat lebih mudah untuk merumuskan pembangunan kesehatan maupun mendukung perumusan masalah kesehatan. Yang kelima, memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk menguraikan proses sosial budaya di bidang kesehatan. Seperti yang kita ketahui, pada beberapa budaya ada hal-hal yang justru bertentangan dengan bidang keilmuan medis. Sebagai perawat, apa atau bagaimana cara kita memberikan pengertian serta pemahaman kepada mereka tanpa menyinggung budaya mereka? Yang dapat kita lakukan ialah dengan memberikan promosi kesehatan. Yang keenam, sumbangan terhadap metode penelitian dan hasil penelitian baik dalam merumuskan suatu pendekatan yang tepat maupun membantu analisis dan interpretasi hasil tentang suatu kondisi yang ada di masyarakat. Teori antropologi merupakan teori yang berasal dari disiplin sosiologi dan sifatnya general. Salah satu konsep teoritis keperawatan adalah explanatory model of illness. Teori satu ini dikembangkan oleh seorang antropolog, Arthur Feynman, yang menyatakan bahwa model ini berguna untuk menyelami apa yang penting bagi klien atau pasien dalam hal kesehatan, penyakit, dan perawatan. Kondisi seperti itu mungkin saja terjadi antara dokter dan pasien. Pasalnya, tiap pasien adalah individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda mengenai konsep kesehatan, penyakit, dan perawatannya. Sehingga seorang dokter tidak bisa langsung menyamaratakan teknik perawatan kepada setiap pasien. Oleh karena itu, menurut Feynman, dengan adanya teori ini, dokter bisa lebih memahami pasien dan keluarganya, membuat sesuatu yang tidak biasa bagi mereka menjadi biasa. Singkatnya, model pada teori ini cenderung fokus pada perilaku individu berdasarkan kepercayaan dan kebudayaannya. Dalam penerapannya, model ini dilakukan dalam bentuk daftar pertanyaan yang fokus pada diri pasien, seperti karakteristik pasien, masalahnya, dan latar situasinya.